Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan lanjut ya part 2. Untuk teman-teman yang masih belum menonton part satunya, teman-teman bisa tonton di atas ini ya. Oke teman-teman, di part 2 di sini teman-teman sebelum sebelum menentukan supplier atau mencari supplier, teman-teman harus menentukan dulu mau main di produk apa. Teman-teman mau jualan di produk apa. Jadi teman-teman tentuin dulu ya, produk yang teman-teman mau dijual itu mau di mana. Misalkan kan banyak sekali produk yang dijual ya di marketplace, yaitu misalkan dari fashion, terus dari elektronik, kebutuhan sehari-hari, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi teman-teman di sini harus tentuin dulu mau jualan produk apa. Teman-teman sebelum menentukan produk, teman-teman bisa sesuaikan dengan fashion teman-teman. Jadi misalkan teman-teman itu suka teknologi, teman-teman bisa jualan di elektronik, atau teman-teman suka fashion, teman-teman bisa jualan sepatu atau tas gitu ya teman-teman. Atau teman-teman hobi olahraga, teman-teman bisa jualan spare part atau jualan alat-alat olahraga ya. Atau suka otomotif, teman-teman bisa jualan spare part. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya produk-produk yang biasanya kita jual di marketplace. Oke teman-teman, sebelum teman-teman mencari supplier, teman-teman harus mencari produknya dulu. Teman-teman mau jualan di produk apa? Di sini saya bagi 4 kategori ya teman-teman. Ini masih banyak lagi ya teman-teman kategorinya. Nanti teman-teman bisa aplikasikan atau cari referensi lain mau jualan di produk apa. Tapi untuk kategori di sini sudah mencakup semuanya ya teman-teman. Yang pertama yaitu bisa teman-teman menjual produk solusi. Di sini ya, di produk solusi di sini teman-teman bisa menjualan obat obat apa ini? Obat gatal, obat jerawat. Dengan menjualan satu produk ini aja di sini ya di Tokopedia itu terjual 10.000 teman-teman. Bayangin ya teman-teman, satu produk aja bisa terjual 10.000. Misalkan teman-teman mau jualan produk yang sejenis ini, teman-teman masuk di 5%-nya saja dari 10.000 itu sudah banyak sekali teman-teman. Jadi teman-teman bisa masuk di kategori solusi. Contoh lain misalkan obat jerawat, terus apa ya? Obat langsing atau pemutih itu teman-teman bisa cari aja. Ini cuma contoh saja ya teman-teman. Yang kedua yaitu produk kebutuhan. Kalau di sini contohnya produk kebutuhan sehari-hari. Teman-teman bisa misalkan teman-teman ada di kota-kota besar, teman-teman bisa jualan produk kebutuhan sehari-hari. Misalkan telur, sayur, atau daging, itu teman-teman bisa jualan. Biasanya kalau produk seperti ini pengirimannya itu biasanya pakai Gojek atau Gosen, teman-teman. Jadi produk kebutuhan di sini kan setiap hari dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman itu ikut adil dalam berjualan produk kebutuhan di sini, teman-teman akan setiap hari ada orderan teman-teman. Jadi misalkan sudah banyak yang langganan ke teman-teman dan produk teman-teman bagus, maka kemungkinan besar toko teman-teman nanti akan ramai pembeli. Terus yang ketiga produk musiman. Nah, di sini produk musiman contohnya seperti jas hujan. Jadi jas hujan ini biasanya laris ketika musim hujan aja teman-teman. Jadi teman-teman kalau menurut saya ya jangan main di produk musiman. Jadi kalau misalkan musimnya sudah lewat, biasanya penjualannya itu turun drastis. Misalkan yaitu produk jas hujan atau produk baju koko atau mukena ya teman-teman. Jadi misalkan produk musiman itu akan naik ketika musimnya saja. Setelah musimnya tiba, biasanya akan menurun penjualannya. Terus yang terakhir spesifik. Spesifik di sini biasanya apa ya? Produknya itu sangat spesifik sekali teman-teman. Jadi misalkan teman-teman di sini jualan misalkan baju anak,
Jadi di toko teman-teman hanya jualan produk-produk yang baju anak semua. Jadi di satu tokonya itu tidak tercampur dengan produk-produk lain. Misalkan jualan teman-teman produk anak, teman-teman bisa baju anak semua. Atau mainan anak, teman-teman jualan mainan anak semua. Atau misalkan baju jumbo, teman-teman cuma jualan di baju jumbo saja. Atau contoh lainnya spesifik di sini yaitu seperti spare part mobil-mobil kuno atau mobil-mobil lawas itu teman-teman. Jadi itu sangat spesifik sekali. Oke, dari keempat kategori ini yang paling bagus yang mana, Mas? Kalau menurut saya pribadi, dari empat macam kategori di sini, teman-teman bisa apa ya? Semua produk itu pasti ada target pasarnya sendiri, teman-teman. Tapi di sini teman-teman harus jeli lagi, harus ambil peluang. Biasanya produk apa saja yang biasanya laris setiap hari. Jadi teman-teman nanti bisa list ya, produk-produk apa yang bisa laris setiap hari. Misalkan kebutuhan ya, misalkan kebutuhan sehari-hari, misalkan fashion itu kan masuk ya teman-teman. Jadi teman-teman misalkan mau jualan fashion yaitu seperti sepatu atau sendal itu kan setiap hari dipakai, biasanya setiap hari itu dipakai, jadi penjualannya itu konstan ya teman-teman. Jadi penjualannya itu gak langsung turun drastis ketika tidak ada musimnya. Jadi kalau kebutuhan-kebutuhan di sini biasanya konstan ya teman-teman. Kalau musiman di sini yaitu yang tadi, kalau lewat dari musimnya nanti akan anjlok, akan turun. Oke teman-teman, saya contohkan ya. Kita masuk, misalkan teman-teman ini bebas ya. Teman-teman mau ambil supplier atau produknya itu dari Tokopedia bisa, dari Shopee sendiri bisa, dari Bukalapak bisa. Misalkan teman-teman mau ambil di Tokopedia dan teman-teman mau jual di Shopee itu bisa, atau mau jual di Tokopedia sendiri itu bisa. Jadi teman-teman misalkan teman-teman mau pilih ya, teman-teman bisa pilih di sini kategorinya. Kalau mau berdasarkan kategori teman-teman jadinya, misalkan mau mau jualan apa, misalkan sepatu ya, ini cuma contoh teman-teman. Misalkan teman-teman mau jualan fashion sepatu, teman-teman itu cari di sini. Biasanya saya sortir di bagian ulasan ya teman-teman, di bagian ulasan. Dan di sini saya ke bawah ya teman-teman, pilih yang kurirnya itu aktif Gosen atau Grab Express. Kenapa Mas bisa kok ngaktifin Gosen atau Grab Express? Biasanya supplier yang mengaktifkan Gojek di situ biasanya tangan pertama atau punya stok teman-teman. Jadi teman-teman nanti sortir ya. Sebelum mencari suppliernya, sortir untuk pengirimannya itu centang, Gosen atau Grabs. Oke. Di sini setelah ulasan dipilih, teman-teman bisa pilih ya. Kalau tampilan di atas di sini yang ada ads-nya itu ini iklan teman-teman. Jadi hiraukan saja, teman-teman langsung ke bawah. Nah, di sini ya. Teman-teman bisa masuk. Oke, ini kurang spesifik kata kuncinya. Oke, aktifin lagi. Bentar ya. Tuh di sini ulasan. Oke, teman-teman, di sini ya ada supplier dengan harga yang variasi. Misalkan teman-teman mau jualan sandal atau sepatu, di sini bisa cari ya teman-teman. Untuk di sini ratingnya ya, ini sangat penting sekali teman-teman. Teman-teman bisa ambil ya. Ratingnya di sini pilih yang 4,5 ke atas. Semakin mendekati 5 itu semakin bagus. Nah, misalkan di sini ya, kita cari produk-produk yang sekiranya itu bagus dan jarang dijumpai teman-teman.
foto-fotonya itu jarang ya, atau masih minim lah. Oke, di sini bagus sih teman-teman. Misalkan kita mau jualan di harga 100.000 ke bawah, teman-teman bisa coba ya yang seperti ini. Misalkan kita coba masuk ke sini ya. Oke, setelah masuk ke sini teman-teman masuk ke tokonya. Oke, di sini sudah gold. Gold 4 ya. Berarti ini sudah bagus teman-teman, dan nilainya, nilai kualitas produknya 4,8. Kita bisa cek di sini info toko. Untuk layanan pengirimannya dia aktif semua ya. Gosen ada, JNT cepat itu ada. Terus teman-teman bisa lihat produk-produknya. Yang penjualannya terbanyak kita bisa cek di sini, pembelian terbanyak. Oke, pembelian terbanyak ini produknya. Oke ya teman-teman. Untuk produk di sini nilainya di atas 0,5 ini bagus ya teman-teman. Nanti teman-teman langsung chat aja penjualnya. Langsung chat ya. Di sini ketika mau chat teman-teman bisa chat apakah produk ini bisa di dropship. Kalau suppliernya itu bilang iya, teman-teman tanya lagi apakah bisa resi otomatis. Kalau misalkan supplier ini bisa resi otomatis, teman-teman tanya lagi apakah ada garansi gak. Misalkan ketika sampai produknya salah ukuran atau salah warna, apakah bisa direturn atau ditukar. Kalau si supplier ini bilang iya, maka ini bisa masuk kategori supplier bagus teman-teman. Jadi nanti teman-teman ini kumpulin, di list dulu ya, dicatat Kio Saverino ini suppliernya bagus. Nanti teman-teman cari supplier kedua sampai kelima teman-teman. Jadi dari supplier 1 sampai 5 itu teman-teman sortir lagi mau pakai supplier mana. Jadi teman-teman misalkan sudah menemukan yang bagus di sini, teman-teman jangan langsung langsung mengambil keputusan ini supplier saya. Jangan ya teman-teman. Nanti teman-teman cari supplier lagi yang menjual produk serupa. Misalkan yaitu sepatu wanita. Jadi teman-teman nanti sortir, pilih yang paling bagus. Kalau sudah, nanti teman-teman masuk ke langkah selanjutnya yaitu upload produk. Setelah ini selesai nanti saya akan buatin ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman butuh untuk video kelanjutannya, teman-teman bisa komen biar saya lanjutin ke part 3-nya yaitu cara mengupload produk. Oke ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video kali ini teman-teman. Kalau ada pertanyaan langsung di kolom komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman untuk kemajuan channel saya ini. Oke, itu saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.